Assalamualaikum semuanya. Kita berjumpa kembali di video terbaru mengenai hal-hal yang bermanfaat. Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Materi ini tercantum dalam tema 5 muatan ilmu pengetahuan alam untuk kelas 5 sekolah dasar. Setelah kita membahas mengenai ekosistem, kali ini kita membahas berkaitan dengan makanannya, baik itu jenis ataupun hubungannya dengan ekosistem itu sendiri. Sebelum kita mengulas lebih jauh mengenai makanan hewan, alangkah baiknya kita perhatikan gambar-gambar berikut ini. Kita pasangkan terlebih dahulu bagian kiri dengan bagian yang kanan. Untuk hewan kucing, kira-kira apa makanannya? Ya, betul. Makanan kucing adalah ikan. Bagaimana dengan burung? Apa makanannya? Ya, makanan burung adalah biji-bijian. Gambar terakhir yaitu kambing. Kira-kira apa makanan kambing? Ya, makanan kambing adalah rumput. Hewan memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Secara umum, jenis makanan hewan terbagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan lain. Bagian tumbuhan yang umumnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah, dan biji-bijian. Makanan yang berasal dari hewan lain bisa berupa daging, ikan, serangga, ataupun bangkai hewan. Berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 4 golongan. Yang pertama adalah herbivora. Kelompok ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki gigi seri dan gigi geraham. Gigi seri berada di depan yang berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan. Supaya lebih jelas lagi, kita perhatikan tengkorak atau bentuk gigi dari hewan herbivora. Terlihat gigi serinya berada di depan dan juga terdapat gigi geraham untuk menghaluskan makanan. Contoh kelompok hewan herbivora seperti kerbau, sapi, kuda, jerapah. Berikutnya adalah kelompok hewan karnivora. Kelompok ini adalah kelompok hewan yang makanannya berasal dari hewan lain. Hewan ini memiliki gigi seri dan gigi taring. Kita bisa perhatikan gambar berikut. Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan, sedangkan gigi taring memiliki fungsi untuk merobek dan mengoyak mangsa. Contoh kelompok hewan karnivora seperti kucing, anjing, singa, harimau, serigala. Selanjutnya, kelompok hewan omnivora. Kelompok hewan ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan dan hewan lain. Gigi dari hewan ini terdiri dari gigi seri, taring, dan juga gigi geraham. Gigi seri dan gigi taring berfungsi untuk menghancurkan makanan yang berupa daging, sedangkan gigi seri dan geraham untuk menghancurkan makanan yang berupa tumbuhan. Contoh kelompok hewan omnivora seperti beruang, orangutan, landak, tikus, dan ayam. Kelompok hewan yang terakhir yaitu insektivora. Kelompok hewan ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari serangga.
Hewan ini memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh kelompok hewan insektivora adalah cecak, terenggiling, katak, dan bunglon. Setiap makhluk hidup pasti membutuhkan makanan. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang bisa digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Oleh karena itu, terbentuklah suatu interaksi makan dan dimakan antar makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Jadi, rantai makanan adalah rangkaian peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya. Setiap makhluk hidup di dalam rantai makanan memiliki peran masing-masing. Secara umum, terdapat 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis disebut dengan produsen. Contoh produsen ini adalah semua tumbuhan, terutama tumbuhan hijau. Selanjutnya, makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk lain disebut dengan konsumen. Di dalam rantai makanan, yang termasuk dalam kategori konsumen adalah hewan. Yang terakhir adalah pengurai. Apa itu pengurai? Nah, pengurai ini adalah makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa tubuh makhluk hidup lain yang telah mati. Contohnya seperti cacing tanah, bakteri, dan jamur. Kelompok konsumen dapat dikelompokkan lagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah konsumen tingkat 1. Kelompok ini merupakan kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Kelompok ini biasanya merupakan kelompok hewan herbivora, seperti rusa, kelinci, atau belalang. Kelompok yang kedua adalah konsumen tingkat 2. Kelompok ini adalah kelompok hewan yang memakan hewan lain. Kelompok ini merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora, seperti tikus, ular, katak, dan ayam. Terakhir adalah kelompok konsumen puncak atau konsumen tingkat 3. Kelompok hewan ini merupakan hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya, seperti singa, elang, harimau. Untuk lebih memahami mengenai rantai makanan, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menunjukkan sebuah rantai makanan pada ekosistem sawah. Rantai makanan ini dimulai dari padi. Tanaman padi dimakan oleh tikus. Tikus dimakan oleh ular. Ular dimakan oleh elang. Saat mati, tubuh elang akan diurai oleh makhluk hidup pengurai seperti bakteri tanah, cacing tanah, ataupun jamur untuk dijadikan nutrisi bagi tumbuhan. Apabila diklasifikasikan, produsennya adalah tanaman padi, konsumen 1 tikus, konsumen 2 ular, konsumen 3 elang, dan yang terakhir pengurai, yaitu mikroorganisme yang berupa cacing tanah, bakteri tanah, ataupun jamur. Di dalam sebuah ekosistem, terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan. Demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan di dalam sebuah ekosistem
disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring ini juga dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup, baik di dalam rantai makanan ataupun di dalam jaring-jaring makanan. Dalam ekosistem sawah, terdiri dari sebuah jaring-jaring makanan yang memiliki beberapa rantai makanan. Rantai makanan yang pertama terdiri dari tumbuhan yang dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Rantai makanan yang kedua, tumbuhan dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, dan ayam dimakan oleh elang. Rantai makanan yang ketiga, tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, dan katak dimakan oleh elang. Rantai makanan sebagai bagian jaring makanan pada sebuah ekosistem tidak akan terputus selama semua bagian dari rantai tersebut tetap berperan. Rantai makanan di sawah akan terus terbentuk selama makhluk hidup penyusunnya ada. Jika salah satu dari penyusun rantai makanan tersebut tidak ada, karena berbagai faktor, penyusun rantai makanan lain akan terganggu. Contohnya, seperti pada gambar ini, apabila tidak ada padi, maka tikus sawah akan kelaparan. Ular sawah pun demikian, sehingga burung elang pun kesulitan mendapatkan makanan. Rantai makanan itu akan terganggu dan merugikan apabila ular sawah yang seharusnya memangsa tikus sawah ternyata memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara oleh manusia. Selain kebergantungan makhluk hidup melalui rantai makanan, banyak makhluk hidup lain yang berhubungan dengan cara yang khas. Hubungan dua makhluk yang berbeda dan sangat erat kaitannya disebut dengan simbiosis. Simbiosis adalah hubungan timbal balik antar dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama. Dalam simbiosis mutualisme, hubungan antar dua makhluk hidup tersebut saling menguntungkan. Seperti hubungan antara burung jalak dan kerbau. Kenapa saling menguntungkan? Karena kerbau bisa mendapatkan keuntungan karena kutunya berkurang dimakan oleh burung jalak. Sedangkan burung jalak mendapatkan makanan, sehingga hubungan kedua hewan ini saling menguntungkan. Untuk simbiosis komensalisme, hubungan ini merupakan hubungan dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lainnya tidak dirugikan ataupun tidak diuntungkan. Seperti hubungan antara tumbuhan anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Tumbuhan anggrek mendapat keuntungan karena dapat menumpang hidup pada pohon. Dan selama menumpang tersebut, anggrek tidak merugikan pohon yang ditumpanginya. Sedangkan simbiosis parasitisme, hubungan ini merupakan hubungan dua makhluk hidup yang satu menguntungkan dan yang lainnya dirugikan. Seperti nyamuk dan manusia. Nyamuk diuntungkan karena mendapatkan zat makanan berupa darah manusia. Sedangkan manusia dirugikan karena kulitnya menjadi gatal, bahkan dapat tertular penyakit dari nyamuk. Demikian video pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Kita berjumpa kembali di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.